Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat jadi satu destinasi wisata nasional yang ternama hingga kancah dunia. Kawasan ini diproyeksikan sebagai daerah pariwisata berkelanjutan, tangguh, inklusif, sekaligus memberikan pengalaman budaya dan alam yang lengkap serta berkualitas. Konsep pengembangan Lombok secara keseluruhan termuat dalam Integrated Tourism Master Plan atau ITMP Lombok. ITMP merupakan produk kolaborasi antar stakeholder yang jadi bagian dalam Indonesia Tourism Development Program. Pengesahannya tercantum dalam Perpres nomor 84 tahun 2021 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok Gili Tramena tahun 2020-2044. Terdapat 2 Key Tourism Areas atau KTA prioritas di Pulau Lombok, yaitu KTA prioritas Gili Senggigi yang terdiri dari sub KTA Gili Tramena dan sub KTA Senggigi, serta KTA prioritas Pantai Selatan yang terdiri dari sub KTA Sekotong, sub KTA Pantai Pink, dan sub KTA Praya Mandalika. Dari 5 sub KTA tersebut memiliki tema pengembangan masing-masing. Pertama, sub KTA Gili Tramena dengan tema pengembangan pariwisata berbasis alam yang berkualitas. Sub KTA ini mencakup Kecamatan Tanjung dan Pamenang di Kabupaten Lombok Utara. Keindahan laut di Gili Tramena jadi daya tarik utama bagi pengunjung. Lewat potensi ini, Gili Tramena diharap menjadi tujuan wisata ramah lingkungan dan berdaya saing ekonomi, serta mampu mengembangkan pemasaran pariwisata terintegrasi dengan pengelolaan konsisten demi mewujudkan pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan. Rencana pengembangan Gili Tramena dimulai dari Bangsal sebagai zona utama dengan Pelabuhan Bangsal sebagai area prioritas. Bangsal akan jadi titik awal untuk meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan, sekaligus untuk penataan kawasan Gili Tramena sebagai destinasi berbasis ekowisata. Kedua, sub KTA Senggigi dengan tema pengembangan lanskap alam dan budaya berkualitas tinggi. Adanya atraksi, budaya, kekayaan kuliner, juga lingkungan menarik akan memberi pengalaman wisata yang lebih hidup bagi pengunjung. Sub KTA ini mencakup Kecamatan Batu Layar di Kabupaten Lombok Barat. Rencana pengembangan sub KTA Senggigi terbentang dari Bangsal menuju Ampenan, dengan titik prioritas zona utama di Senggigi Art Center. Arah pengembangannya antara lain mengaktifkan koridor wisata, membuat simpul wisata dari Mataram hingga Gili, mengubah pasar seni jadi pusat wisata baru, rebranding Senggigi sebagai atraksi budaya, dan pengembangan koridor budaya Senggigi Selaparang. Berikutnya, sub KTA Sekotong dengan tema pengembangan pariwisata berbasis laut. Kawasan Sekotong memiliki beragam atraksi, fasilitas santai, dan pilihan akomodasi. Di Sekotong juga terdapat pantai dan gili, seperti Gili Gede dan Gitanada. Sub KTA ini mencakup Kecamatan Sekotong di Kabupaten Lombok Barat. Zona prioritas Sekotong terletak di Gili Gede, dengan harapan dapat mendorong Gili Gede dan sekitarnya menjadi pusat wisata bahari. Nantinya pelayaran dari Bali juga diarahkan menuju Pelabuhan Tembowong agar penyebaran jumlah wisatawan ke daerah selatan dapat terus meningkat. Selanjutnya sub KTA Pantai Pink dengan tema pengembangan pengalaman wisata alam.
Tema ini didasari lokasi dan karakter Pantai Pink yang jauh dari keramaian, murni, dengan kualitas lingkungan yang natural. Sub KTA ini mencakup Kecamatan Jerowaru di Kabupaten Lombok Timur. Untuk itu, terdapat rencana pengembangan Pantai Pink antara lain pengembangan selaras dengan status hutan lindung, manajemen kapal untuk island hopping, menyediakan fasilitas dasar ramah lingkungan dan komersial terbatas. Sub KTA berikutnya yaitu Praya Mandalika, dengan tema pengembangan pengalaman pariwisata level internasional yang terintegrasi. Rencana pengembangan Praya Mandalika terdiri dari banyak atraksi wisata berbasis laut, MICE, budaya, maupun event. Sub KTA ini hadir sebagai pendukung kawasan Mandalika yang jadi pusat pariwisata baru di Lombok. Sub KTA ini mencakup Kecamatan Praya Barat dan Bujut di Kabupaten Lombok Tengah. Sebagai bentuk kesiapan membangun negeri, PUPR telah menyiapkan sejumlah program untuk mendukung pengembangan Pulau Lombok. Salah satunya pembangunan saluran pengendali banjir sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan melindungi masyarakat dalam menghadapi bencana banjir. Pembangunan saluran ini dimulai pada 2020. Setelah 2 tahun, progres fisiknya telah rampung 100%. Total panjang saluran drainase utamanya mencapai 7,2 km dan kapasitas debit sebesar 78 meter kubik per detik. Adanya saluran ini diyakini dapat mengurangi resiko banjir di area sirkuit dan kawasan ekonomi khusus Mandalika yang memiliki luas 1.175 hektar. Selain itu, bentuk pengabdian PUPR juga terwujud dengan membangun jalan bypass, guna memberi akses langsung wisatawan dari Bandara Internasional Lombok menuju daerah destinasi pariwisata super prioritas Mandalika. Jalur bypass ini memiliki panjang 17,363 km, dengan lebar right-of-way 50 meter, serta 4 jalur yang dilengkapi median jalan. Lewat jalur bypass, waktu tempuh dari Bandara Internasional Lombok menuju sirkuit dan kawasan wisata Mandalika dapat dipersingkat menjadi 15 menit. Keberadaan jalur ini telah terbukti menunjang akses menuju sirkuit Mandalika yang jadi tuan rumah 2 event internasional, yaitu ajang Superbike di tahun 2021 dan event MotoGP pada Maret 2022 lalu. Selanjutnya, pengabdian dan dukungan PUPR untuk KSPN juga ditunjukkan pada sektor perumahan. Antara lain dengan membangun sarana hunian pariwisata atau Sarhunta di Desa Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah. Total terdapat 915 unit Sarhunta yang terdiri dari 398 unit homestay dan 517 rumah. Sarhunta tersebar di sepanjang jalan dari Bandara Internasional Lombok menuju pusat kawasan Mandalika. Infrastruktur pendukung KSPN ini dirancang agar tetap mencerminkan adat setempat dan tidak meninggalkan kearifan lokal, sehingga bisa melestarikan budaya dan akar dari KSPN Mandalika sendiri, yaitu lewat penduduk setempat. Kehadiran Sarhunta ikut membantu penyediaan fasilitas tempat tidur dan kamar bagi wisatawan yang hadir ke Lombok. Saat ini, progres fisiknya pun sudah rampung mencapai 100%. Tak sampai di situ, Kementerian PUPR juga memperhatikan sektor pendukung lingkungan, yaitu lewat revitalisasi TPA sampah pengengat di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Revitalisasi berperan dalam mengendalikan limbah sampah dan meningkatkan kapasitas layanan sanitasi di Mandalika.
Caranya dengan mengembangkan sistem kontrol landfill, guna meminimalisir dampak pencemaran, baik air, tanah, maupun udara, agar lebih ramah lingkungan. TPA Pengengat berada di area seluas 10 hektar. 2 hektar di antaranya dipakai untuk penampungan sampah domestik yang timbunan perharinya sebanyak 300 meter kubik atau 50,83 ton. Lewat revitalisasi, daya tampung TPA Pengengat akan meningkat jadi 800 meter kubik per hari dengan masa layanan 5 tahun. Proyek revitalisasi ini telah dikerjakan sejak Agustus 2020. Sekarang progres konstruksinya dan progres fisiknya telah mencapai 100%. Perlahan tapi pasti, PUPR tetap berusaha demi memajukan bangsa Indonesia. PUPR akan terus memperluas pembangunan infrastruktur negeri, serta berkomitmen dalam upaya pembangunan demi berkembangnya perekonomian rakyat.